Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema memasuki minggu ke-2 bulan Juli. Inilah yang akan kamu rasakan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya. Setelah sudah bergo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Gemini memasuki minggu ke-2 bulan Juli. Gemini asmara. Ini kartu utama muncul petunjuk Seven of Cup. Ada seorang sedang memandang cup ya, di atas awan ataupun angan-angan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Empress. Ada wanita sedang duduk santai. Ya, kelihatannya wanita ini nampak hamil ya, ada kehamilan ya. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya, tentang asmara memasuki minggu kedua ini kok saya merasakan banyak dari sahabat Gemini yang mungkin kebingungan ya, gitu loh. Ataupun mungkin ada sebuah kebimbangan. Kenapa seperti itu? Karena kok saya merasakan ini asmara yang sedang kalian hadapi, ini kelihatannya ada sebuah konflik ataupun mungkin beberapa masalah ataupun problem yang harus kalian pikirkan matang-matang di sini. Jadi kelihatannya adanya sebuah pilihan-pilihan di sini ya. Nah, seperti itu. Ini yang saya rasakan dari kalian. Artinya apa? Artinya ya ketika kalian memang dihadapkan dengan sebuah pilihan ya, ketika maksud saya begini, ketika kalian adanya sebuah problem ya, terus dihadapkan dengan sebuah pilihan. Nah, di sini kalian jangan bimbang sobat, jangan ragu, ambil satu keputusan ataupun ambil satu tindakan agar apa? Agar membuat kalian tenang, agar bisa mencapai apa yang menjadi harapan kalian selama ini. Asalkan jangan bimbang sobat. Kalau kalian bimbang ya,
dan ragu dan bingung. Nah, ini maka apa? Maka masalah yang terjadi itu tidak akan pernah menemukan solusi, gitu loh. Tidak akan bisa terselesaikan. Nah, akibatnya apa ya? Kalian akan selalu mikir dan mikir nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika kalian terhantam masalah ataupun konflik, segera ambil keputusan, jangan bingung ya, meskipun banyak pilihan. Kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk DM tersebut. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwa asmara Gemini kelihatannya akan baik, akan aman di sini ketika apa? Ketika kalian memang dihadapkan sebuah masalah dan berani mengambil keputusan. Maka yang terjadi di sini akan ada petunjuk di Empress. Nah, makanya Gemini jangan takut-takut. Sekali lagi ketika mungkin kalian dibingungkan dengan sebuah pilihan mungkin ya, agar bagaimana asmara itu bisa baik buat kalian ataupun mungkin bisa baik langkah ke depannya, biar hati kalian senang, biar hati kalian tidak kecewa, tidak bersedih ya. Ambil keputusan sobat. Kenapa seperti itu? Karena jelas ketika kalian mengambil sebuah keputusan itu tepat, maka The Empress, ya, The Empress di sini kelihatannya membantu kalian ya di minggu kedua ini. Nah, jadi insya Allah ketika kalian mengambil sebuah pilihan mana yang baik, biar tidak berkonflik, biar bertambah baik asmara kalian, The Empress di sini sedang menunggu kalian. Ambil keputusan seperti itu ya. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kalian terhantam masalah yang membuat kalian mikir, ya, terus kalian tidak berani mengambil keputusan, maka The Empress di sini tidak akan bisa hadir di dalam kehidupan kalian. Karena The Empress sekali lagi ini akan adanya sebuah kabar baik dan itu akan menyenangkan buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Sekarang kita lanjut dulu Gemini di pekerjaan ataupun karir. Terutama muncul petunjuk Ace of Wands. Tangan keluar dari awan memegang tongkat sedikit daun. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Sun. Anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya, tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya untuk pekerjaan sih saya rasa tidak ada masalah ya. Ataupun ketika mungkin ada beban ini tidak terlalu berat ya. Asalkan satu ya, Gemini di sini disuruh harus selalu menggunakan untuk mengolah secara pemikiran kalian ya, ketika mungkin kalian ingin adanya sebuah pertambahan kelancaran gitu loh, peningkatan perkembangan. Nah, ini sahabat Gemini disarankan di sini harus memunculkan ide baru sahabat kalau bisa, ataupun solusi baru dan jalankan. Nah, seperti itu ya. Maka yang terjadi apa? Akan adanya sebuah keberhasilan, akan adanya sebuah pencapaian di sini. Yang semula mungkin turun bisa naik, yang semula kurang berkembang akan bisa berkembang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi di kartu SO1 di sini Gemini disuruh untuk lebih pandai lagi, lebih cerdas lagi untuk mengolah sebuah pemikiran kalian, munculkan ide dan jalankan. Maka di situ akan ada pencapaian. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk The Sun sobat. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal kuat bahwa nanti apapun pekerjaan kalian, apapun karir kalian memasuki minggu kedua, asalkan kalian mampu ya untuk mengolah secara pemikiran dan kecerdasan, maka di sini akan ada pertumbuhan, akan ada perbaikan di sini. Kalian sedang terbantukan sobat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan entah kalian yang bermasalah, ya berkonflik, ada penurunan, ini bisa dikatakan intinya memasuki minggu kedua di sini kelihatannya akan ada perkembangan kok. Apalagi kalian bisa memunculkan ide-ide serta jalankan, malah makin bagus ya. Saya rasa tidak terjadi sebuah kendala lah. Lanjut ya Gemini untuk keuangan ataupun rezeki. Wow, ini kenapa Gemini ya? Muncul petunjuk The Tower ini. Ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup. Ya, di sini ada sepasang kekasih ya, saling bersulang. Wow, ini kenapa ya Gemini ya? Saya juga merasa bingung ya di sini. Dalam arti begini ya. Kalau
Maaf, ini kalau saya rasakan ya, ini Gemini ini apa ya, seperti ada residual energi coba, begitu. Mungkin mulai kalau nggak salah ya 2 ataupun 3 bulan kemarin ya, kelihatannya banyak yang sudah merasakan loh bahwa kalian mengalami sebuah penurunan, sebuah hambatan, sebuah sendatan, seakan-akan rezeki kalian ada yang menghalangi, ada yang merintangi. Gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas sobat, gitu loh. Ini kan baru muncul petunjuk The Tower. Artinya apa? Artinya di sini ada efek residual energi yang ditembakkan dari orang iri, orang toksik, sehingga apa? Itu tadi membuat hambatan, membuat sendatan di masalah keuangan ataupun rezeki. Tidak selancar dulu ataupun kemarin ya di sini. Ini saya merasakan ya di sini. Jelas adanya sebuah grafik yang sangat menurun ini Gemini. Nah, biasanya tidak seperti ini loh ya Gemini. Jadi bisa dikatakan sering adanya sebuah kegagalan, sering adanya sebuah harapan ataupun impian ini terkadang batal. Ya, misalkan nih kalian mungkin dijanjikan keuangan dan kalian berharap menunggu kapan keuangan saya cair, ternyata bisa saja meleset, tertunda, tercancel. Ya, itu sebagai gambarannya. Jadi bisa dikatakan apa yang sudah kalian bangun di dalam pemikiran kalian, di dalam angan-angan kalian ini mungkin akhir-akhir ini sering kacau sobat, gitu. Sering tidak kesampaian. Biasanya kalau saya menangkap Gemini ini ketika mungkin ada sebuah angan-angan ini biasanya cepat tercapai. Nah, kali ini kok kelihatannya apa ya? Kayak lambat ya, gitu. Ya yang menyebabkan itu semua itu ya memang ada sebuah energi negatif sobat. Kalian tertembak ya kayaknya ya di sini. Mungkin nanti kita deteksikan ya. Terus kartu itu muncul petunjuk Two of Cup. Nah, ini memberikan sebuah sinyal bagus ya, dalam arti dua kartu ini saling bertolak belakang, yang satu negatif, satu positif. Artinya apa? Artinya di sini ketika Gemini bisa menyikapi sesuatu hal ya, gitu loh. Masalah yang terjadi ya, terutama di keuangan ataupun rezeki, ini kok tiba-tiba turun, kok tiba-tiba serasa seret ya, serasa kurang lancar. Nah, yang saya maksud kalian harus bisa menyikapi sobat. Itu masalah masih logika atau di luar logika. Ketika di luar logika selesaikan secara energi, maka apa? Maka yang terjadi kalian akan mendapatkan Two of Cup, akan mendapatkan sebuah kelancaran kembali, akan mendapatkan sebuah keberuntungan keuangan ya. Itu akan terus terjadi sama kalian. Ya kan seperti itu. Kalau kalian tidak salah untuk menyikapi loh ya. Tapi ketika kalian salah menyikapi misalkan ya di luar logika, tapi kalian menyelesaikan mencari jalan keluarnya itu logika. Nah, maka akan sulit mendapatkan Two of Cup. Terus saja kalian dihantam sebuah sendatan nantinya. Seperti itu ya. Karena sekali lagi Two of Cup ini memberikan sebuah sinyal, meskipun kalian mungkin kemarin ataupun dulu bahkan sampai saat ini mengalami keterpurukan, mengalami seakan-akan banyak sendatan, kalian bakal terbuka kok jalannya. Muncul petunjuk Two of Cup. Akan bisa lancar kembali, seperti dulu akan bisa stabil lagi. Dengan satu syarat, apa syaratnya? Yaitu tadi, kalian harus bisa menyikapi sobat. Karena jelas ya, Two of Cup ini ibaratnya kalian pertaruhkan di minggu ini. Ketika kalian tidak bisa menyikapi, ya nanti banyak loh rezeki Gemini ini yang akan kandas. Gitu loh. Kandasnya kemana? Mentalnya kemana? Ya tetap sama-sama yang mempunyai jodoh Gemini tapi yang auranya sudah terbuka. Seperti itu ya. Karena di sini akan datanya akan kedatangan rezeki baru. Nah, kan sangat disayangkan ketika ada dinding penghalang ini akan mental. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Untuk asmara di sini 50-50 ya, untuk Gemini bisa saja memasuki minggu kedua ini nantinya ada perubahan asmara ya, gitu. Yang semula berkonflik akan damai, akan baikan, ya bisa tercapai sesuai keinginan kalian, sesuai ekspektasi kalian. Asalkan satu, Gemini tidak boleh bimbang, ambil keputusan. Nah, seperti itu ya, ketika mungkin adanya beberapa pilihan. Nah, seperti itu. Nah,
yang 50% satunya lagi ini waspada. Kelihatannya Gemini masih belum dihadapkan dengan adanya sebuah kebahagiaan, ada pencapaian di situ, ada kesenangan. Kelihatannya kalian masih belum dihadapkan untuk lari ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi yang terjadi Gemini di sini kelihatannya masih kesulitan, dalam arti asmaranya masih belum bisa stabil. Ketika kalian terhadap masalah pun ini belum bisa menemukan solusi kalian. Energinya masih stuck. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini jelas Gemini terkena imbas ada penutupan aura, tetapi kalian tidak tertembak secara langsung di masalah asmara ya. Nah, aura yang tertutup ini tertembaknya di faktor apa? Ya nanti ya akan kita bahas. Oke ya, lanjut ya. Jadi jelas ini 50-50. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Untuk pekerjaan saya rasa di sini bagus ya Gemini. Saya rasakan masih aman. Ini untuk komunitas terbesar loh ya. Ingat, tidak semua. Ya. Ketika saya mengatakan ini untuk komunitas terbesar, terus kalian masih ada kendala, masih adanya sebuah problem, susah bangkit, ya, susah berkembang. Lah berarti kalian masuk komunitas terkecil, sobat. Artinya apa? Artinya kalian jelas ada tembakan energi negatif ataupun black magic ya di situ ya. Makanya membuat kalian kesulitan. Kalau secara komunitas terbesar insya Allah minimal kalian aman ya gitu loh. Mungkin secara suasana pemikiran ataupun suasana batin ataupun hati minimal ini aman, ini Gemini untuk komunitas terbesar, jadi tidak terlalu terjadi suatu konflik yang sangat berat lah. Mungkin ketika ada konflik itu pun ringan lah seperti itu ya. Yang jelas aman. Bahkan saya secara terawangan tadi melihat bisa saja akan ada kejutan-kejutan yang membuat kalian senang seperti itu. Lanjut ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, ini untuk faktor keuangan ataupun rezeki memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Ini kalau untuk Gemini ini sama kelihatannya 50-50 ya. Bisa saja yang 50% kalian akan dihadapkan dengan adanya sebuah keuangan ya. Artinya akan ada keuntungan di situ. Akan ada datang rezeki, tidak tahu dari mana datangnya. Bisa tak terduga, bisa terduga. Nah, untuk yang 50% satunya lagi ini waspada, ini kelihatannya stuck ya. Bisa saja yang semula kalian akan dihadiri bisa saja mungkin kalian yang akan didatangi sebuah keuangan, entah dijanjikan keuangan lah ya. Entah ada bisnis apapun itu yang berhubungan dengan keuangan, bisa saja di sini akan ada pembatalan, akan ada pengancelan. Ya, kenapa seperti itu? Makanya saya tadi mengatakan ini bisa saja loh ya, Gemini ini secara angan-angan ya, secara pemikiran ini banyak apa ya, banyak melesetnya, beda sama dulu ataupun kemarin ya gitu. Seakan-akan kalau dulu ataupun kemarin ketika Gemini ada sebuah angan-angan itu sering terjadi nah, gitu. Entah kenapa ya di sini ya akan banyak melesetnya ya, bukan berarti yang menjadikan itu semua sering meleset ya akhir-akhir ini, sering tidak tepat, yaitu adanya penutupan aura ya, seperti itu ya, biar kalian tidak bingung. Intinya kalian tertembak di kali ini banyak yang tertembak di faktor keuangan atau rezeki ya. Makanya sering saya mengatakan ketika satu titik sobat kalian sudah merasakan ya, kok seperti ini, kok banyak keganjilan, ketidakwajaran, nah itu segera dinetral. Kalau kalian biarkan ya akan merambat kemana-mana, bisa larinya ke asmara akan kacau, di pekerjaan akan kacau, di kesehatan, di lain-lain juga akan ikut bermasalah semua. Kan sangat disayangkan. Jangan sampai ini mengakar sama diri kalian ataupun di dalam kehidupan kalian. Nanti proses pembukaan aura pun ya akan butuh tahap waktu. Nah seperti itu sahabat ya. Jadi kalau bisa segera dinetralkan. Kalau kalian bisa tata caranya ya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, ini warning keras buat Gemini, jangan sampai ini diabaikan karena jelas sekali lagi muncul di tower artinya akan bisa pengaruh karena jelas kalian tertembak ya, auranya banyak yang tertutup di sini. Makanya tidak sesuai seperti yang dulu-dulu ini Gemini. Ada sebuah perubahan yang luar biasa ini. Dalam arti perubahan yang sedikit kurang baik. Oke ya, tetap ya. Ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading.
energinya mengacak luas, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah ketika kalian penasaran ya, dan biar dapat jawaban yang tepat akurat, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa memberikan ya, sebuah jawaban yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa terpancar kembali ya. Ketika aura kalian bisa terpancar, maka energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa aktif menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah secara rezeki, keberuntungan-keberuntungan, kebaikan-kebaikan apapun itu akan mudah ketarik sama kita, dan hidup ini nanti lebih banyak beruntungnya daripada tidaknya. Itu kalau aura kita terbuka. Kalau aura kita tertutup, ya jelas dalam hidup kita pasti banyak dirugikan. Seperti itu ya, ya tinggal kalian karena hidup adalah sebuah pilihan. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, kuat energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaannya kurang baik sobat, sering saya memberikan pesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa mengubah nasib. Dan seperti itu ya, tentunya tetap ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, jangan dipendam ya, biar energi negatif tidak semakin meningkat, sharingkan sama orang-orang di bidang. Nah poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup ya, maka kunci yang terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sendiri yang sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi bisa dikatakan kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan ini semua, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, untuk sobat Gemini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.